Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih update seputar macOS lagi. Kali ini tuh datang dari beta version, yaitu macOS 15.4 beta yang kedua. Update ini tuh berbarengan dengan iOS 18.4 beta kedua kemarin, dan tentunya di dalamnya tuh ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Gue udah rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia macOS 15.4 beta yang kedua. Jadi kalau kita cek di sini untuk software update yang lainnya tuh ada juga ya yang Apple udah kasih, yaitu ada iOS 18.4 beta kedua, ada iPadOS 18.4 beta yang kedua, ada macOS 15.4 beta 2, tvOS 18.4 beta 2, visionOS 2.4 beta yang kedua, dan yang terakhir ada watchOS 11.4 beta yang kedua. Kita fokus ke macOS-nya terlebih dahulu. Jadi gue tuh udah update pakai MacBook Air M1 gue ya. Posisi awalnya tuh dari 15.4 beta pertama kemarin tuh, dan update ke beta kedua gue dapetin size update-nya sebesar 3,15 GB ya. Ini tuh cenderung ya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya, karena memang lompatan update-nya tuh dari beta pertama, jadi harusnya sih ini nggak terlalu besar ya. Kemudian kita pergi ke bagian setting untuk cek storage-nya ya. Kita pergi ke bagian general lalu pilih yang storage di sini, dia akan loading terlebih dahulu. Kita scroll ke paling bawah, ada macOS dan juga sistem data ya di sini. macOS itu sebesar 25,37 GB, kalau detailnya itu seperti ini. Untuk versionnya 15.4, build numbernya 24E5222F. Jadi buat kalian yang mau update ke macOS 15.4 beta kedua ini, pastikan untuk build number sama seperti yang ada di MacBook gue ini. Cuma di sini keterangan storage-nya nggak ada Apple Intelligence ya, kayak di beta 1 dan beta-beta sebelumnya itu ada. Gua nggak tahu kenapa ini bugs atau enggak, dan bisa jadi di beta selanjutnya nggak akan ada dimunculin lagi ya untuk si Apple Intelligence-nya. Sistem datanya masih tergolong normal ya, ada di angka 26,43 GB. Untuk hal yang baru sebenarnya nggak terlalu banyak di 15.4 beta kedua ini. Yang pertama tuh ada banner update ya di bagian software update sini. Di general lalu software update itu kan ada loading ya di sini, checking for update-nya. Dia akan ngasih tahu macOS ini tuh yang terbaru atau enggak. Dan keterangan di sini your Mac is up to date ya, macOS Sequoia beta 15.4. Dan ada centang hijaunya gitu ya, di dalamnya ada putih gitu, centangnya warna hijau. Nah ini tuh baru ya di 15.4 beta kedua ini. Yang sebelumnya tuh nggak ada logo seperti ini. Cuman sayangnya di sini dia kasih keterangan Sequoia beta 15.4 doang ya. Gue sih berharapnya kedepannya ada keterangan betanya, beta berapa di sini ya, di belakang 15.4-nya, beta 1K, beta 2K ataupun beta ketiga. Jadi lebih detail lagi untuk betanya kita ada di posisi beta berapa. Hal baru yang kedua yaitu adanya emoji baru sama kayak di iOS 18.4 beta kedua, dan cara penerapannya pun sama ya. Di sini ada 8 emoji baru. Cara pakainya kalian bisa pergi aja ke website ini, ntar gua akan cantumin juga di kolom deskripsi. Tinggal pilih aja mau emoji yang mana. Di sini ada 8 ya, ada emoji orang ngantuk gitu, terus ada fingerprint, ada tinta berwarna ungu, ada lobak, ada pohon yang belum ada daunnya kering gitu, ada harpa, ada skop, dan juga ada bendera ya. Ini bendera Kepulauan Sark kalau nggak salah. Jadi kalian tinggal pilih aja, kalau misalnya mau semua tinggal manual ya satu-satu. Misalnya gue tap sini, nah ini ada si ikonnya ya, ada emoji barunya yang lagi lesu gitu ataupun ngantuk. Kita tinggal copy aja, terus pergi aja ke aplikasinya. Misalnya gue pakai message ya, message, kita paste di sini. Nah dia langsung muncul di aplikasi message-nya. Kita balik lagi sini, misalnya gue mau pilih yang bendera ini, kita tap, dia muncul, kita copy, balik lagi ke message, kita paste, dia langsung muncul di situ ya. Jadi untuk sementara di papan ketiknya memang nggak ada ya di sini untuk si emoji barunya. Untuk sementara itu ya, gue sih berharapnya dan kayaknya sih di beta selanjutnya ataupun di versi resminya akan dimunculkan untuk emoji di papan ketik Apple-nya itu sendiri. Kemudian di aplikasi foto, pada saat kalian baru pertama kali buka aplikasi fotonya ya, di beta kedua ini, dia tuh muncul pop-up baru yang mana itu ada hal baru di dalamnya di aplikasi foto ini, berupa new collection, ada more utilities, dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh kalian diberi akses untuk membuat tayangan slide ya, dan juga memoris kenangan di sini. Dan itu cukup bagus ya, dia tuh berkolaborasi dengan AI. Jadi kita tinggal nulis deskripsi aja, langsung bisa bikin kenangan versi kalian sendiri. Untuk release note-nya, Apple juga memperbaiki masalah yang berkaitan dengan AI ya. Di sini untuk Apple Intelligence-nya ada kena isu, dan juga ada beberapa di game control juga ada. WebKit juga diperbaiki ya sama si Apple tuh. Jadi ini harusnya cukup stabil untuk macOS-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau update dari beta pertama ke beta kedua, menurut gue ini cukup worth it ya, karena memang selain fitur baru yang ada di dalamnya, Apple juga memperbaiki bugs-bugs yang berkaitan dengan aplikasi bawaan dari si Apple-nya itu sendiri.
Untuk performance sebenarnya masih stabil ya, nggak ada masalah sama sekali pas gue pakai ya kurang lebih 24 jam ini ya barengan dengan iOS 18.4 beta kedua. Jadi nggak ada masalah sama sekali, nggak ada crash, nggak ada bugs ya, sementara belum ada bugs. Aplikasi bawaan Apple ataupun aplikasi pihak ketiga yang udah gue jalan itu selama 24 jam terakhir masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Baterai juga masih sama awetnya ya, karena memang pakai chip M seriesnya Apple itu ya udah tergolong awet banget. Mau kalian pakai iOS berapapun harusnya nggak akan secara drastis penurunan ataupun kenaikannya. Yang jelas ini udah lumayan stabil untuk pemakaian gue yang cukup singkat ini. Untuk skor Geekbench-nya juga udah gue tes ya, gue akan compare dengan beta pertama kemarin. Kalian bisa cek aja detailnya di sini. Oke, paling itu aja ya sedikit yang bisa gua ulas dari macOS 15.4 beta kedua ini. Untuk next update-nya mungkin kita akan bertemu di beta ketiga ya. Itu kemungkinan ada di tanggal 11 atau 18 dini hari. Kalau misalnya cepatnya ya paling seminggu ke depan tanggal 11, kalau misalnya yang paling lamanya tanggal 18 Maret 2025. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian walaupun cukup singkat ini. Jangan lupa like video gue ini supaya bikin tambah semangat lagi untuk bikin video-video bermanfaat lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.